Angin sore berembus pelan di desa Sukameres, sebuah desa kecil yang terpencil di Lampung bagian selatan. Desa itu tenang, terlalu tenang, seolah waktu berhenti berputar sejak bertahun-tahun lalu. Di pinggir desa, membelah semak dan pepohonan lebat, mengalir sebuah sungai yang dijuluki warga sebagai Sungai Hitam. Airnya pekat dan tenang, memantulkan langit senja yang merah menyala seperti darah. Dan konon katanya, tempat itu sudah lama tidak dihuni hanya oleh makhluk biasa. Jangan dekati sungai itu setelah matahari jatuh, begitu pesan turun-temurun dari para orang tua desa. Tapi satu orang mengabaikan semua itu. Seorang nenek tua bernama Ma Arah. Ma Arah tinggal sendiri di rumah panggung reot yang berdiri rapuh tak jauh dari bibir Sungai Hitam. Usianya lebih dari 70 tahun, kulitnya keriput dan matanya mulai buram, tapi langkahnya masih tegap. Ia hidup dari berkebun dan menjual sayur mayur ke pasar setiap pagi. Namun yang paling aneh, setiap sore, ia selalu berjalan pelan-pelan menuju sungai, membawa keranjang penuh cucian dan duduk di tepiannya, mencuci sambil menyenandungkan lagu-lagu lama yang tidak dimengerti oleh anak-anak muda sekarang. Warga desa sudah lama resah. Beberapa dari mereka pernah melihat sesuatu yang besar bergerak di permukaan air. Seekor buaya, tapi bukan buaya biasa. Tubuhnya sangat besar, lebih panjang dari perahu nelayan, dan kulitnya menghitam penuh luka seperti telah hidup ratusan tahun. Ada yang bilang buaya itu adalah penunggu sungai, makhluk gaib yang menuntut Tubal setiap beberapa tahun. Suatu malam, rumah Ma Arah diterpa angin kencang. Lantainya berderak, dindingnya bergetar, dan dari balik dinding kayu terdengar suara gemeretak yang aneh, seperti tulang-tulang yang dihancurkan. Ma Arah terbangun dan melirik ke jendela. Di luar sana, di bawah cahaya bulan setengah, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepasang mata merah menyala menatapnya dari dalam kegelapan. Dia menutup tirai dengan cepat, tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Ia merasakan ada sesuatu yang dipanggil dari dalam dirinya. Suara dari masa lalu. Esok paginya, kabar buruk mulai menyebar. Kambing mirip Pak Ujang ditemukan mati dengan tubuh tercabik. Di lehernya ada bekas gigitan besar, dan tanah sekitar penuh dengan jejak sisik dan goresan cakar. Warga mulai khawatir. Beberapa mengurung diri dan meminta dukun desa melakukan ritual penolak bala. Tapi Ma Arah, ia tetap pergi ke sungai seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ma Arah, sudahlah, tinggalkan tempat itu. Sungai ini bukan tempat orang seperti kita, ujar Pak Daud, tetua desa yang sudah lama menyimpan kisah lama tentang sungai itu. Namun Ma Arah hanya tersenyum. Kalau waktunya datang, tak akan bisa aku hindari. Sungai ini sudah menjadi bagian dari hidupku sejak dulu. Beberapa anak-anak yang penasaran mencoba mengintip Ma Arah dari balik pohon. Mereka melihat nenek itu duduk di batu besar, mencelupkan kain ke dalam air dan berbicara sendiri. Tapi anehnya, setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Lampung, bahkan bukan bahasa manusia. Suaranya seperti gemuruh, seperti desisan binatang yang bersahut-sahutan. Lalu, langit berubah mendung, petir menyambar di kejauhan, dan burung-burung gagak beterbangan dari hutan di seberang sungai. Air Sungai Hitam mulai bergolak. Buih putih muncul di permukaan, dan dari dasar air yang pekat muncul sesuatu. Sebuah punggung hitam besar dengan sisik kasar, perlahan bergerak mendekat ke arah batu tempat Ma Arah duduk. Anak-anak berlari ketakutan, meneriakkan nama Ma Arah. Tapi saat warga datang, Ma Arah sudah tidak ada di sana. Hanya tinggal kain basah dan keranjang kosong. Tak ada jejak lain, tak ada darah, tak ada jejak kaki. Hanya aliran air yang kembali tenang. Terlalu tenang. Malam itu, desa Sukameres menjadi mencekam. Di antara hembusan angin, terdengar lagu lama dinyanyikan samar-samar dari arah sungai. Lagu yang biasa dinyanyikan Ma Arah, tapi suaranya tak lagi seperti suara manusia. Dan saat itulah, teror Sungai Hitam benar-benar dimulai. Pagi itu, langit di atas desa Sukameres tampak kelabu. Awan menggantung rendah, dan udara terasa berat, seolah alam ikut menyimpan sesuatu yang mengerikan.
Warga mulai berkumpul di pelataran masjid kecil. Wajah-wajah mereka muram dan saling menatap dengan ketakutan yang tak terucap. "Ma'arah belum pulang dari semalam," ujar Pak Daud dengan suara parau. "Anak-anak bilang dia dibawa sesuatu dari sungai." Sejumlah warga, lelaki-lelaki tua dan muda, segera membentuk kelompok pencari. Mereka membawa obor, parang, dan jaring ikan yang sudah bertahun-tahun tak terpakai. Sepanjang jalan menuju tepi sungai, suasana makin sunyi. Tak ada suara burung, tak ada jangkrik, hanya suara langkah kaki dan deru napas yang tercekat. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat yang disebut anak-anak. Di sana, di atas batu besar yang biasa diduduki Ma'arah, hanya tersisa kain lusuh yang sudah basah kuyup, sebagian tersangkut di semak. Tak jauh dari situ, mereka menemukan sandal tua, dan sesuatu yang membuat semua orang mematung. Jejak menyerupai sisik, sangat besar, menjulur ke arah air. Air sungai tampak lebih keruh dari biasanya. Ada bau amis yang menyengat, seperti darah yang bercampur lumpur. Di salah satu sudut sungai, di antara akar pohon, Pak Ujang menemukan gumpalan kain yang tercabik. Saat dibuka, itu adalah kerudung Ma'arah, penuh bercak merah gelap. Perempuan-perempuan desa menangis histeris. Beberapa anak-anak dibawa pulang dengan tergesa. Tapi tidak ada yang berani mengucap satupun kalimat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Semua membisu, karena semua tahu Ma'arah tidak hilang. Dia dimangsa. Malam itu, para lelaki berkumpul di rumah Pak Daud. Mereka membicarakan kisah-kisah lama yang dulu dianggap mitos semata, tentang sungai hitam yang dulu dipuja, tentang seorang pawang buaya bernama Pak Sali, suami Ma'arah, yang pernah melakukan perjanjian kelam dengan roh sungai agar panen dan hasil ikan di desa melimpah. "Ma'arah tahu semuanya," kata Pak Daud lirih. "Dulu, waktu suaminya mati, Ma'arah pernah bilang, sungai ini belum selesai menagihnya. Kita pikir itu cuma omongan orang tua, ternyata bukan." Keesokan harinya, seorang bocah bernama Riki mengaku melihat sesosok makhluk besar muncul di permukaan sungai saat ia memancing bersama ayahnya. Buaya itu berbeda. Sisiknya hitam legam dan punggungnya dipenuhi luka seperti bekas pertempuran. Tapi yang paling mengerikan, di kepala buaya itu tertancap pecahan kayu panjang seperti tombak patah yang dulu pernah digunakan oleh Pak Salih saat mencoba mengusir siluman sungai. Desa mulai dicekam teror. Sapi milik Bumida ditemukan dengan bagian perut sobek seperti dicakar makhluk raksasa. Ikan-ikan mati mengambang di sungai. Di malam-malam tertentu, beberapa warga bersumpah mendengar suara tawa seorang wanita tua bercampur suara air bergejolak. Bahkan, ada satu kejadian yang membuat seluruh desa kehilangan akal. Seorang pemuda, Anton, hilang setelah mencoba memancing di hulu sungai. Beberapa temannya melihat ia berdiri di atas batu besar, batu yang sama tempat Ma'arah biasa duduk. Namun, detik berikutnya air sungai terbelah seperti ditarik dari bawah dan sesuatu menyeret Anton ke dalam. Ia sempat berteriak, lalu lenyap. Yang lebih aneh, saat warga mencari di pinggir sungai keesokan harinya, mereka menemukan sepotong kain dari baju Anton, tergantung di cabang pohon setinggi 6 meter dengan bekas gigitan buaya. Seseorang mulai menyebut buaya itu bukan binatang biasa. Dia sudah menjadi titisan. Desa pun mengundang seorang dukun tua bernama Mbah Juri yang tinggal di gunung sebelah. Saat tiba, Mbah Juri hanya memandang ke arah sungai lalu berkata, "Kalian telah membangunkan yang lama tertidur. Ma'arah, dia bukan korban. Dia adalah kunci." Ma'arah dulu mengambil sesuatu dari dasar sungai, telur putih dari buaya siluman. Itulah sebabnya sungai ini terus haus tumbal. Warga terpaku. Semua mulai sadar, kepergian Ma'arah bukanlah akhir, itu baru permulaan. Dan malam itu, saat kabut mulai turun, dari kejauhan terdengar teriakan panjang seperti tangisan atau jeritan dari arah sungai. Jeritan yang membuat seluruh desa tak tidur sampai pagi. Kabut tebal menyelimuti desa Sukameres 3 malam berturut-turut. Tidak ada suara ayam jantan, tidak ada anak-anak bermain, bahkan suara azan pun hanya terdengar lirih, seperti enggan menembus hawa dingin yang membungkus udara.
Warga menutup rapat pintu rumah mereka, menggantungkan daun kelor dan kemenyan di setiap jendela, berharap perlindungan dari sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi bisa mereka dengar dari arah sungai. Pak Daud, Pak Ujang, dan beberapa tetua desa akhirnya memutuskan untuk menemui kembali Mbah Juri, sang dukun tua yang telah lama menyepi dari dunia manusia. Mereka membawakan sirih, beras kuning, dan air dari 7 mata air, sesuai syarat yang diminta. Di tengah ritual malam itu, Mbah Juri memejamkan mata sambil menggenggam rambut putih milik Ma'arah yang ditemukan terikat pada batu di pinggir sungai. Suaranya gemetar ketika ia membuka mata. Ma'arah telah menyatu dengan yang tak terlihat. Dia tidak mati. Dia telah menjadi bagian dari roh sungai. Dia penjaga perjanjian dan penjaga kutukan. Semua diam. Mbah Juri melanjutkan. Dulu ketika suaminya Pak Sali membuat perjanjian dengan siluman buaya, ada satu syarat. Jangan pernah ambil sesuatu dari dasar sungai. Tapi Ma'arah melanggar. Dia mengambil telur putih buaya siluman, menyimpannya dan membunuh janin siluman yang ada di dalamnya. Dia menyembunyikan semuanya hingga suaminya mati ditelan buaya raksasa pada malam gerhana. Sejak saat itu, sungai mulai haus darah. Pak Ujang gemetar. Jadi, semua ini karena dia. Bukan hanya karena dia, sahut Mbah Juri, tapi karena kalian semua membiarkan perjanjian itu dilupakan, dan sekarang Sungai Hitam datang menagih. Warga desa memutuskan untuk mengadakan ritual besar-besaran, ritual penebusan. Mereka menyembelih ayam hitam, menyalakan ratusan lilin, dan membacakan doa-doa tua yang bahkan sebagian orang tak tahu artinya. Malam puncak ritual, air Sungai Hitam mendidih. Langit terbelah oleh kilat tanpa petir. Dari dalam air perlahan muncul sesuatu yang membuat semua orang berteriak. Seekor buaya raksasa lebih besar dari yang pernah dibayangkan, dengan punggung penuh bekas luka dan tanduk patah menonjol dari kepalanya. Buaya itu menatap ke arah warga, dan di matanya ada bayangan wajah Ma'arah, tua, murka, dan menangis dalam diam. Tiba-tiba tanah bergetar. Air sungai memecah kedua sisi, seperti dibelah oleh kekuatan gaib. Di tengah-tengahnya muncul batu besar, batu tempat Ma'arah biasa duduk, dan di atasnya kini berdiri sesosok perempuan tua berkerudung robek. Tubuhnya membiru seperti mayat, namun matanya masih hidup. Itu adalah Ma'arah. Namun bukan Ma'arah yang dulu. Wajahnya dipenuhi sisik halus dan suaranya bergema dalam 2 dimensi manusia dan buaya. Siapapun yang mengganggu penjaga sungai akan ditelan. Siapapun yang lupa janji lama akan dihabisi. Warga lari tunggang langgang, lilin padam, langit menghitam. Pak Daud dan Mbah Juri tetap berdiri di tempat, menatap sosok buaya siluman dan Ma'arah yang kini menyatu dengan roh sungai. Dengan suara lirih, Mbah Juri berkata, "Satu-satunya jalan adalah melepaskan." Ia melemparkan telur putih batu yang ia simpan ke dalam sungai. Telur yang dulu dicuri Ma'arah yang ternyata masih tersisa, dikutuk menjadi batu sepanjang waktu. Air mendadak tenang. Buaya itu perlahan menyelam. Sosok Ma'arah memudar dan batu besar kembali tenggelam ke dasar sungai. Tapi sebelum benar-benar lenyap, terdengar suara terakhirnya. "Jangan biarkan sungai ini sunyi, karena sunyi membuatnya lapar." Sejak malam itu, Sungai Hitam tak pernah lagi menelan korban. Tapi warga membangun pagar kayu besar dan tidak ada satupun yang berani mendekat, bahkan untuk sekadar mencuci tangan. Dan setiap malam bulan purnama, air sungai selalu bergelombang pelan, seolah sesuatu di dalamnya sedang berenang memutari batasnya, menunggu. Karena Sungai Hitam tidak pernah tidur. Ia hanya diam,
sampai waktunya tiba. Tamat.